Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai kesetimbangan fase gas cair dan kurva PXY, PXY, YX diagram, dan lain-lain. Beli gula-gula, dapatnya coklat. Segera saja kita berangkat. Baik, ini kalau kita mau mengakses sifat-sifat murni dari komponen murninya ya. Nah, sekarang kita akan mengakses campuran. Nah, campuran ada dua jenis. Yang pertama adalah binary, jadi hanya dua senyawa. Kemudian nanti kita ada kalau punya tiga senyawa atau tiga komponen, dan kalau ada multi komponen ya. Jadi ada berapa kelompok? Single, binary, ternary, dan multi komponen ya. Nah, sekarang kita akan mengakses fasilitas-fasilitas yang ada terkait properti dari suatu senyawa biner. Nah, untuk ini kita bisa memahami perilaku dari senyawa biner dengan melihat apa yang kita kenal dengan TXY diagram atau PXY diagram, dan juga nanti dengan kurva-kurva yang terkait dengan kesetimbangan uap cair. Nah, jadi sekarang kita akan membahas dulu kesetimbangan uap cair. Nah, kita akan memilih model termodinamik yang sesuai, kemudian kita akan memahami berbagai kurva kesetimbangan yang ada. Nah, kesetimbangan fase merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada perancangan pabrik kimia. Karena apa? Boleh dikatakan mayoritas dari alat-alat atau peralatan pabrik yang ada itu sebagian besar itu akan menghandle adanya kesetimbangan fase. Nah, kesetimbangan fase sendiri bisa muncul terkait dengan kalau kita bekerja dengan adanya senyawa gas cair atau vapor liquid equilibrium, atau cair-cair liquid equilibrium, atau padat cair solid liquid equilibrium, padat gas solid vapor equilibrium, atau bahkan nanti akan mungkin penggabungan dari 1 dan 2, sehingga yang muncul adalah VLLE, atau penggabungan 1 dengan 3 dan seterusnya, tergantung kasusnya. Nah, kasus-kasus heterogen yang akan kita jumpai ini tidak sekedar adanya karena fenomena pemisahan atau pemurnian, tapi juga kadang-kadang karena adanya reaksi-reaksi yang sifatnya heterogen. Nah, secara umum pabrik kimia kita itu nanti akan kebanyakan itu akan didominasi oleh fenomena yang melibatkan adanya gas cair. Sehingga kita akan mempelajari fokus di sini. Nah, kesetimbangan terjadi kalau potensial kimia suatu komponen I itu sama di semua fase. Fase 1, fase 2, fase 3, dan seterusnya. Tergantung fasenya apa ya. Nah, secara umum kita akan punya fase vapor, punya fase liquid, dan punya fase solid. Jadi ukuran untuk kesetimbangan terjadi adalah potensial kimia. Nah, namun potensial kimia ini sesuatu yang sulit diukur. Nah, karena sulit diukur, maka menjadi tidak disukai atau kurang disukai. Nah, akhirnya orang
mengajukan konsep yang disebut dengan fugasitas, F. Karena fugasitas dan potensial kimia ternyata punya korelasi yang bisa dihubungkan dengan bentuk seperti ini. Nah, sekarang konsep kesetimbangan potensial kimia suatu komponen harus sama akan digantikan oleh konsep bahwa kesetimbangan akan terjadi kalau fugasitas komponen itu sama di semua fase. Ini sekarang yang kita pakai. Nah, fugasitas sendiri disukai karena apa? Dia bisa dihubungkan dengan tekanan. Yakni fugasitas komponen I di fase uap atau di fase gas adalah CIV, YIP, di mana CIV adalah koefisien fugasitas komponen I di fase uap. Fugasitas komponen I di fase cairan, kalau kita mau menggunakan koefisien fugasitas, maka dia adalah CIL, koefisien fugasitas komponen I di fase liquid, dikalikan dengan XIP. Ini kalau kita mau menggunakan bentuk yang menggunakan model termodinamik EOS. Kadang-kadang kita membutuhkan di fase cair nggak bisa dengan model EOS, tapi harus menggunakan activity. Nah, dengan demikian maka fugasitas komponen I di cairan akan digantikan oleh gamma I XI FIP di liquid. Gamma I adalah koefisien aktivitas. FIP adalah koefisien fugasitas komponen murninya di fase liquid. Sehingga kita punya konsep untuk kesetimbangan secara umum bahwa fugasitas di komponen di fase cair sama dengan fugasitas di fase uapnya. Nah, ini persamaan umum. Di keperluan engineering, seringkali kita mengubah bentuk kesetimbangan ini menjadi persamaan yang lebih sederhana, yakni dinyatakan sebagai KI. Jadi konstanta kesetimbangannya adalah KI. KI akan merupakan perbandingan antara komposisi di fase uap dengan di fase cair, atau YI dibagi XI. Nah, dengan demikian antara dua persamaan ini dengan di atasnya, kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya konstanta kesetimbangan KI akan dipengaruhi oleh koefisien aktivitas, fugasitas komponen murni, koefisien fugasitas di fase uap, dan tekanan sistem yang di atas aktivitas ya, koefisien aktivitas. Nah, ini kalau kita mau menggunakan bentuk tidak simetri. Tidak simetrinya kenapa? Fase cairan kita menggunakan model aktivitas, yang bawah menggunakan model equation of state. Kalau kita mau menggunakan yang bentuk simetri, maka kita menggunakan EOS, sehingga fugasitas di cairan adalah menggunakan CIL XIP. Nah, dengan bentuk ini kita bisa peroleh bahwa KI akan sama dengan Y dibagi XI akan sama dengan CIL dibagi CIV. Nah, ini dibentuk dikatakan bentuk simetrinya. Nah, kenapa muncul dua model yang berbeda? Pertama, yang model aktivitas. Nah, model aktivitas ini didasarkan atas excess Gibbs free energy. Model ini sangat baik dipakai untuk merepresentasikan perilaku dari campuran yang sangat non-ideal. Nah, sangat non-idealnya suatu sistem seringkali ditandai dengan adanya titik isotrop, kemudian sistem-sistem yang elektrolit sifatnya, demikian juga dengan sifat-sifat yang menunjukkan adanya fast splitting. Itu menunjukkan sangat non-ideal. Nah, kelemahan dari model ini adalah bahwa dia tidak bagus untuk dipakai pada tekanan tinggi, apalagi pada daerah kritis. Dia akan gagal. Nah, pendekatan yang berbeda adalah yang model equation of state. Model equation of state atau EOS, dia tidak bagus untuk senyawa-senyawa yang cenderung polar. Cenderung polar, apalagi non-ideal. Tapi dia bagus untuk campuran hidrokarbon meskipun di daerah kritis. Jadi untuk tekanan-tekanan tinggi ini akan bagus. Nah, belakangan dengan adanya perbaikan di teori mixing rules atau teori pencampuran, ini memungkinkan bahwa untuk
model EOS dengan advanced mixing rule itu akan istilahnya bisa juga dipakai untuk mewakili senyawa-senyawa yang dulunya tidak bisa diwakili oleh equation of state. Tapi dengan membutuhkan perbaikan di mixing rules-nya. Nah, pada kondisi tertentu yang paling sering kita hadapi misalnya kita bekerja pada tekanan rendah. Nah, kalau tekanan rendah, maka fugasitas komponen murni di fase liquid itu akan sama dengan tekanan uap murni. Kemudian kalau tekanan rendah, maka koefisien fugasitas akan sama dengan 1 atau mendekati 1. Sehingga KI akan menjadi gamma I PI 0 dibagi P. Kondisi khusus lagi lebih sederhana kalau di semua fase ideal. Di fase cairan ideal, maka gamma I-nya akan sama dengan 1, sehingga dari K di atas menjadi KI sama dengan PI 0 dibagi P. Dan inilah yang kita peroleh dari hukum Raoult. Nah, perilaku kesetimbangan nanti akan bisa kita amati dengan kasus yang ada di flash. Jadi ketika kita punya umpan dengan kondisi tertentu, kemudian kita lakukan flash pada TP tertentu, maka nanti akan ada sebagian yang menguap dan sebagian tetap dalam cairan. Nah, untuk keperluan tertentu itu nanti dibutuhkan kebutuhan akan panas. Nah, ini kalau kita kenakan raca massa komponen di flash, FZC sama dengan VYC ditambah LXC. Di mana J-nya adalah komponen 1, 2, dan seterusnya sampai C, yakni jumlah komponen. Nah, karena kita punya persamaan kesetimbangan, ini bisa kita substitusikan untuk Z-nya, kemudian L-nya digantikan dengan V minus V, ini disubstitusi ke persamaan di sini, demikian juga Z-nya disubstitusi, maka kita akan punya persamaan yang sederhana untuk menyatakan XG. XG bisa dinyatakan sebagai FZG dibagi VKG ditambah F minus V. Ini kalau semua kita bagi dengan F, kita akan memperoleh korelasi XJ akan menjadi ini. XJ-nya akan menjadi ZJ dibagi dengan 1 plus alfa dikalikan KJ minus 1, di mana alfanya adalah vapor fraction atau V per F. Nah, kapan flash akan terjadi? Flash terjadi kalau apa? Di fase uapnya ada, di fase cairannya ada. Kalau di fase uapnya ada, artinya sigma ZI itu ada, yakni sama dengan 1. Syaratnya sigma ZI sama dengan 1. Kalau cairan ada, maka sigma sigma XJ akan sama dengan 1. Sehingga karena masing-masing harus sama dengan 1, maka berlaku persamaan sigma XJ dikurang sigma YJ sama dengan 0. Nah, ini kalau XJ, ZJ-nya kita gantikan dengan XJ-nya diganti dengan ini, kemudian ZJ-nya digantikan oleh XJ dikalikan dengan KJ, maka akan diperoleh ekspresi di sini. Nah, kita punya persamaan yang kalau P dan T tertentu, P dan T tertentu, tergantung nanti ya, kalau kita bicara campuran ideal, maka K-nya akan sudah tertentu. Tadi kita punya bahwa K akan sama dengan PI 0 bagi P. PI 0 adalah fungsi dari suhu. Ini adalah tekanan sistem. Sehingga kalau P dan T tertentu, maka KI akan tertentu untuk semua komponen J. Sehingga untuk P dan T tertentu, kalau sistem ideal, maka ini akan tertentu, ini tertentu,
ini tertentu, maka sekarang kita punya satu persamaan dengan satu variabel tak diketahui, yakni alfa. Maka alfa bisa dihitung, yakni dengan trial error. Nah, setelah alfa ketemu, maka selanjutnya kita bisa menghitung komposisinya. Nah, ini untuk kondisi khusus, kalau campurannya ideal, T dan P tertentu kita bisa menghitung K. K tertentu kita bisa menghitung alfa. Alfa tertentu kita bisa menghitung X. X tertentu kita bisa menghitung Z. Nah, ini adalah proses flush. Tetapi kalau campuran kita bersifat non-ideal, apa yang terjadi? Kasusnya lebih berat dan lebih rumit. Yakni kita tahu bahwa koefisien aktivitas dan koefisien fugasitas itu fungsi komposisi dan suhu. Koefisien fugasitas bahkan fungsi komposisi, suhu, dan tekanannya. Sehingga untuk T dan P tertentu, K-nya itu belum bisa dihitung langsung. Tapi kita memerlukan trial X dan Z. Berapa yang di trial? Nah, tergantung jumlah komponennya. Kalau jumlah komponennya 5, maka kita trial 4 untuk X, trial 4 untuk Z. Kalau kita punya 10 komponen, berarti kita trial 9 untuk X, 9 untuk Z. Kita trial, kemudian akan dihitung alfa, ini juga trial, baru akan terhitung X. Nah, apakah X-nya yang di trial betul? Nah, tentu harus dibandingkan dengan yang terhitung. Kalau belum cocok, nah kita kembali trial harga yang baru. Kalau udah cocok, oke, kita bisa menghitung Z dari KX. Nah, Y yang terhitung apa udah benar? Harus dicek. Apakah sama dengan yang di trial? Kalau udah sama, barulah perhitungan flash selesai. Dan kita punya komposisi di cairan dan di uap. Nah, ini untuk P dan T tertentu dan umpan tertentu atau ZG tertentu. Nah, bagaimana kalau Z-nya dirubah? Ya, nanti akan komposisinya akan berubah atau berbeda. Nah, itulah yang dilakukan oleh Aspen untuk menghitung apa? Menghitung kesetimbangan tadi. Nah, disinilah misalnya kita punya TXY diagram antara, saya pilih metanol dan etanol dulu. Kita pilih tekanannya adalah 1 bar. Nah, ini adalah kurva kesetimbangan antara etanol dan metanol. Di sini adalah saturated liquid. Kalau kita punya cairan subcool, kita panasi, terus panasi, suhunya akan naik. Suhunya akan naik sampai suatu saat mencapai titik didih atau boiling point. Sebaliknya, kalau kita punya uap superheated, kita dinginkan atau diambil panasnya, didinginkan, suhunya turun, sampai suatu saat dia akan mencapai dew point. Akan mencapai dew point. Nah, kalau kita berangkat dari bawah, kita akan punya saturated liquid. Berangkat dari atas, kita akan punya saturated vapor. Nah, di daerah di tengah ini merupakan daerah heterogen, yakni ada uap, ada cair. Nah, inilah komposisi yang tadi dihitung dari perhitungan flash. Kalau komposisi umpan dirubah-rubah, nah nanti komposisi XY-nya akan berubah. Nah, kalau diplot, kita akan punya kurva ini. Inilah kurva kesetimbangan untuk metanol, etanol dalam bentuk TXY diagram.
Nah, kita bisa melihat pengaruh tekanan terhadap kurva kesetimbangan suatu campuran. Misalnya saya akan gambarkan bagaimana kalau tekanannya saya naikkan. Kalau tekanan kita naikkan, maka kurva kesetimbangan akan bergeser. Nah, ini yang 1 bar, ini yang 5 bar. Jadi kalau tekanan naik, maka sistem kesetimbangan itu akan tershifted, terangkat atau naik. Nah, kita tahu bahwa di sini adalah titik didih, di sini titik embun. Jadi titik didih campuran akan naik kalau tekanannya kita naikkan. Dan lebar di daerah yang tengah atau di antara keduanya itu sebetulnya mewakili tingkat kesulitan pemisahan. Semakin jaraknya semakin jauh, maka pemisahannya akan semakin mudah. Semakin sempit daerahnya, maka dia pemisahannya akan semakin sulit. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ada senyawa yang lebih menyolok. Nah, tapi ini untuk campuran yang sifatnya non-ideal ya. Jadi kalau tekanan kita naikkan, nah tekanannya, titik didih sistem akan naik. Nah, kebetulan ini kita menggunakan sistem non-ideal, sehingga di sini kita mendapati ada kurva yang istilahnya itu berimpit ya, antara kurva uap dan kurva cair. Atau dengan kata lain, di satu titik tertentu, di situ komposisi uap sama dengan komposisi di cairan. Nah, itulah. Sahabat DTK yang berbahagia, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Pada video berikutnya, kita akan masih melanjutkan mengenai kurva TXY, PXY, YX diagram. Serta kita akan membahas untuk ternary system terkait dengan residu chord map dan ternary diagram. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.